contoh dari kalangan mereka yang walaupun sama-sama percaya atau akidahnya sama, sama-sama orang yang percaya dengan Trinitas nih Ustaz nih. Ini sama-sama percaya Trinitas. Tapi kitabnya bisa beda-beda jumlah suratnya. Nah, contoh, Contoh. ini adalah Bible-nya orang Kristen, Protestan ya Ustaz ya, Protestan. Sekarang ada yang di banyak gereja. Yang sekarang, iya yang sekarang. Ini yang kebanyakan dipakai oleh kalangan Kristen Indonesia ya. Ini Bible-nya Kristen Protestan berjumlah 66 surat Ustaz. 66 surat, oke. 66 surat ya. Ini dari kalangan Katolik. Oke, ya. Nah, kalangan Katolik ini punya 7 surat lebih banyak daripada punya Protestan. Berarti 66 tambah 7. Ya, 73 ya. Ya. Yang 7 surat itu disebut sebagai surat-surat Deuterokanonika. Apa itu? Deuterokanonika itu kitab-kitab yang dianggap kitab-kitab apokrifa. Apokrifa itu dianggap sebagai kitab-kitab yang tidak jelas siapa yang nulis gitu. Nah, zaman dulu orang Kristen bilang apokrifa itu kitab-kitab yang tidak memiliki nilai firman Tuhan gitu, atau tidak ada nilai inspirasi dari Roh Kudusnya gitulah. Ya. Jadi yang kalangan Protestan ketika mereka mendirikan agama mereka, pendirinya adalah Martin Luther. Martin Luther menolak 7 dari punya Katolik. Padahal Martin Luther juga dulunya orang Katolik gitu, Ustaz. Yang 7 ditolak. Oke, ya. Nah, ini ada yang namanya Kristen Ortodok, Ustaz. Nah, ya. Kristen Ortodok ini punya jumlah surat 78. Ada 78, oke. 78, ya. Jadi ke yang Katolik menolak berapa? Menolak 5 dari Ortodok. Si Katolik menolak 5 dari Ortodok. Ya. Oke. Yang ini Ustaz punya Kristen Ethiopia. Ya, saya kemarin lihat kitab itu. Nah, Kristen Ethiopia ini mereka kalau melukis Yesus, itu Yesusnya berkulit hitam. Karena Ethiopia. Ya, karena Ethiopia. Nah, mereka nggak mau kalah. Kitab ini jumlahnya 81 surat. Gitu. Nah, Ethiopia 81. Ya, jadi yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia. Ya. Ethiopia Saya belum surat kok. Yang Ethiopia 81, Ortodok 78. 81, 78, 66. Nah, jadi 81 Ethiopia, Ortodok 78, Katolik 73, Protestan 66. Oh, Protestan 66, oke. Ya. Nah, saya belum pernah menemukan Bible-nya dari Kristen dari kalangan Cina yang menggambarkan Tuhannya bermata sipit, Ustaz. Loh. Tadi Ethiopia kulitnya hitam, sekarang sipit. Nah, kalau Ethiopia menggambarkan Yesus berkulit hitam, harusnya orang Cina menggambarkan Tuhannya berkulit kuning dan bermata sipit dong, Ustaz ya. Betul. Nah, saya juga mau dong istilahnya punya Tuhan yang sipit sama seperti saya dong, gitu harusnya. Ya kan? Nah, seperti itu Ustaz. Jadi kalangan Kristen sendiri walaupun sama-sama percaya Trinitas, jumlah suratnya aja udah beda. Iya, iya. Nah, ya. Kalau di Islam kok tidak ada yang begini? Di Islam kok sama semua, 114 surat, jumlah ayatnya juga sama, kurang lebih 6.236 ayat yang kita kenal di Mushaf Indonesia. Ya, yaitu mushaf daripada mushaf Hafiz dari yang kita kenal bacaannya mau orang dimanapun baca sama gitu bacaannya sama. Cuman cara bacanya aja yang berbeda gitu. Ayatnya bunyi sama, huruf hijaiyahnya sama, cuman cara bacanya aja yang berbeda. Kan gitu Ustaz ya. Nah, jadi dari situ saya juga udah mulai mikir, ini gimana ya ceritanya ya? Kok bisa ya? Ini kok agama saya kok malah punya kitab yang beda-beda surat gitu. Nah, berarti saya waktu itu sudah mulai meragukan karena apa? Karena ada ayat-ayat yang disebut ayat sisipan atau ayat yang tidak asli. Kemudian juga jumlah suratnya beda-beda. Berarti saya sudah mulai mikir gini Ustaz, kalau begitu nih yang salah yang mana gitu. Saya nggak nanya yang bener. Yang mana yang benar, yang mana yang salah, karena banyak. Iya, jadi saya nanya yang salah yang mana gitu kan, nggak mungkin semuanya benar gitu kan. Dan semuanya nggak mau salah. Semuanya nggak mau salah, semuanya mengaku sebagai yang benar gitu. Iya, wah, Nah, menarik nih obrolan. Iya ya.
Iya, makanya kalau kita nanya, Ustaz, jangan mana yang benar, mana yang salah. Jadi pertanyaannya jangan yang mana yang salah. Iya. Semua nggak mau ngaku salah. Jadi, ketika saya juga bisa akhirnya menemukan yang namanya kontradiksi, Ustaz. Mm-mm. Kontradiksi. Di dalam satu kitab ada kontradiksi. Ketika saya bertanyanya mana yang salah. Hmm. Saya nggak nanya mana yang benar, karena apa? Karena kan nggak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada yang salah. Iya. Logikanya sederhana banget. Sederhana banget gitu. Nah, akhirnya ya setelah saya menemukan bukti-bukti itu, ya akhirnya kan saya mau nggak mau kan harus nyari. Saya tetap mau percaya bahwa kita manusia ini adalah ciptaan yang maha kuasa. Saya tetap percaya bahwa ada Tuhan yang maha kuasa itu gitu. Mm-mm. Saya juga mau percaya istilahnya nggak mungkin Tuhan yang maha kuasa ini tidak menurunkan petunjuk yang benar gitu. Iya. Nah, akhirnya saya baru mencari, Ustaz. Hmm. Dari Kristen, ketika saya mencari, kan saya harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama kali saya pelajarin lagi adalah apa? Dari mana Kristen berasal? Ketika saya tahu Kristen berasal dari mana kitabnya Kristen berasal? Hmm. Ketika saya tahu kitabnya Kristen yang separuh ternyata berasal dari Yahudi, baru saya pelajarin Yahudi dulu. Hmm. Oh, ternyata Yahudi begini. Oh, ternyata Yahudi itu tidak kenal yang namanya konsep Tuhan turun jadi manusia, apalagi sampai turun, sampai harus mati di atas kayu salib, dalam tanda kutip bunuh diri gitu ya. Nggak kenal konsep itu. Nah, hanya untuk menebus dosa manusia. Karena ternyata ketika kita belajar kitabnya Yahudi, di dalam kitab Yahudi itu kita mengenal ada yang namanya sistem, ini saya singgung sedikit nggak apa-apa ya Ustaz ya, Boleh. tentang sistem korbanot Ustaz. Korbanot. Hmm. Nah, korbanot itu adalah konsep kurban ya. Kita di Islam juga mengenal kurban. Yang kita kurbankan adalah hewan. Hmm. Tapi tujuan kita berkorban hewan ini untuk apa? Untuk berbagi kebaikan buat manusia lain. Betul. Tapi ketika di Yahudi mereka mengorbankan hewan ini untuk meminta apa namanya? Penghapusan dosa, tapi khusus hanya dosa yang tidak disengaja, Ustaz. Hmm. Khusus dosa yang tidak disengaja. Ya. Kok bisa ada dosa tidak sengaja? Bisa gitu. Macam-macam. Jadi mereka mengenal yang namanya mengenal dosa itu macam-macam. Ustaz. Dari mulai niat aja tuh udah dianggap bisa dosa kalau niatnya jahat. Belum lagi nanti yang keluar dari mulut. Belum lagi nanti yang kita lakukan gitu. Itu nanti bisa ada beda-beda dosa gitu. Hmm. Nah, dari dosa yang dilakukan secara tidak sengaja, orang Yahudi punya konsep bisa dihapuskan dosa itu dengan cara berkorban, dengan cara mengorbankan hewan. Cuman cara kurbannya bagaimana? Mereka kan punya bait suci, Ustaz. Ya. Nah, kurban hewan itu harus dibawa ke bait suci, ya. Tidak boleh apa namanya? Kurbannya tidak boleh cacat. Ya. Kurbannya itu apa namanya? Harus disembelih oleh imam Hmm. daripada bait suci. Darahnya harus dipercikan di beberapa tempat di bait suci. Allah. Kemudian apa namanya? Disembelih di bait suci. Jadi syaratnya harus dilakukan di bait suci. Hmm. Nah, karena sekarang mereka sudah tidak punya bait suci kan sudah hancur tahun 70 Masehi. Jadi makanya sekarang orang Yahudi tidak melakukan itu lagi gitu, Ustaz. Karena tidak ada tempat kondongnya. Hmm. Ya, jadi yang saya tekankan adalah orang Yahudi melakukan kurban hewan itu hanya untuk dosa-dosa yang tidak disengaja. Gitu saja. Tapi kalau untuk dosa yang berat dan serius bagaimana? Nah. Nah kan begitu. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dosa yang serius, orang yang melakukan kurban hewan itu pun juga bisa diberikan opsi, Ustadz. Opsinya apa? Kalau dia punya duit, dia bisa pakai kambing atau domba. Ya. Kalau nggak Duitnya nggak ada nih Ustadz nih. Boleh ganti dengan sepasang burung tekukur. Oh. Boleh Ustadz. Kenapa harus belum terukur? Ya, itu tradisi mereka. Oh, tradisinya. Kalau Boleh nggak merpati? Nah, kalau keluarga ini tidak punya duit juga untuk menyediakan burung tekukur, boleh diganti dengan 1/10 eva tepung, Ustaz. Tepung. 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 1/10. 1/10 eva. 1/10 eva itu ada semacam kayak satuan berat ya.
satuan berat dari kalangan Yahudi. Saya juga nggak tahu berapa gram, saya nggak tahu. Mungkin sekilo, 2 kilo, saya nggak tahu. Tapi diganti gitu kan. Jadi kalau opsinya orang kaya bisa kambing domba, dia kurang kaya bisa dengan sepasang burung tekukur, dia tidak kaya bisa dengan 1/10 eva tepung. Gitu. Nah, bagaimana dengan orang yang melakukan dosa yang berat atau yang serius? Ya. Orang yang melakukan dosa yang berat atau serius itu tidak perlu berkorban, Ustadz. Nah, jadi korban hanya orang yang melakukan dosa yang tidak sengaja. Tapi orang yang melakukan dosa yang sengaja, yang berat dan serius, misalnya berzina, misalnya membunuh dan sebagainya, itu mereka harus melakukan yang namanya bertobat. Bertobat, cukup bertobat. Ya. Dengan bertobat dan mereka tidak mengulangi lagi perbuatan itu, mereka menyesali perbuatan itu, dan mereka membela anak-anak yatim, mereka memperjuangkan perkara janda-janda, mereka mengusahakan keadilan, mereka mengendalikan orang kejam, mereka berbuat baik. Kalau kata kita, insya Allah, Nggak ada hukumannya? itu diampuni Ustaz dosanya. Dosanya diampunin menurut mereka gitu. Jadi sama dengan kita juga kalau kita berbuat dosa, kita juga diminta hanya bertobat kan Ustaz. Kita diminta untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Konsepnya sama gitu. Nah, ketika saya mempelajari agama Yahudi itu, saya baru tahu, oh ternyata Kristen mengambil konsep korban itu, ya, korban hewan di dalam Yahudi itu, diambil oleh Kristen, tapi hewannya diganti, Ustaz. Ya, hewannya diganti bukan dengan tepung, tapi dengan manusia Yesus Kristus. Gitu. Allahu Akbar. Ya, jadi di sini kita harus akhirnya bisa membandingkan, oh ternyata di Yahudi ada konsep kurban hewan, Kristen mengambil konsep itu, tapi diganti dengan manusia. Korbannya jadi kurban manusia. Padahal di dalam kitabnya Yahudi, mengorbankan manusia itu adalah merupakan kekejian dan kejijikan buat Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Nah, itu ayat-ayatnya ada semua gitu. Nah, bagaimana ceritanya kalau di Perjanjian Lama Tuhan tidak berkenan dengan pengorbanan manusia, kok tiba-tiba bisa berubah menjadi korban yaitu Yesus? Iya. Nah, ini kan konsep Ustadz ya, ini kan konsep. Jadi kita harus paham, oh ternyata ada beda konsep seperti ini. Kalau beda konsep begini, kan berarti kita tahu, oh yang mana yang original, yang mana yang mengadopsi. Gitu. Iya. Nah, oke. Setelah agama Yahudi, saya akhirnya belajar juga yang lain, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Sampai akhirnya saya belajar tentang Islam. Kalau Kristen itu adalah gelar daripada Yesus. Kalau Yahudi itu adalah nama berasal dari kata Yehuda, anak keempat daripada Nabi Yakub. Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal. Buddha itu adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu itu adalah nama nabi daripada agama itu. Ketika Islam ini bukan nama orang, bukan gelar orang, bukan nama tempat gitu. Tapi ternyata kita hanya diminta untuk berserah diri kepada yang menciptakan kita. Gitu. Menarik konsepnya. Iya, konsepnya begitu. Iya. Nah, jadi ketika saya belajar agama-agama itu, ketika jatuh ke Islam, kok kayaknya ini yang benar ya gitu. Kayaknya gitu. Di awal tuh gitu. Di awal begitu, Ustaz. Kayaknya kok ini yang benar ya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia tidak pandang bulu, mau bulunya keriting, mau bulunya lurus, mau matanya belok, mau matanya sipit. Ternyata kita hanya diminta untuk berserah diri kepada yang menciptakan kita. Nah, ini simpel nih berarti nih. Tidak ada konsep harus ada orang yang harus mati di atas sesuatu untuk menebus dosa kita semua. Tidak ada konsep agama ini eksklusif, tidak boleh hanya untuk suatu bangsa tertentu. Kasta. Ya. Agama ini tidak mengenal diskriminasi, tidak ada kelas-kelas. Agama ini juga jelas. Jadi ketika kita mengetahui agama ini kita jelas, oh kita berasal dari mana. Terus tujuannya apa kita diciptakan. Kita disuruh ngapain selama kita hidup. Nanti kalau mati kita kemana. Ternyata jelas semua. Clear banget bener. Dan tidak ada yang namanya rasis. Tidak ada yang namanya diskriminasi.
Nggak ada. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Betul, sohih itu. Nah, orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Orang kulit merah tidak lebih baik daripada orang kulit hitam. Orang kulit hitam juga tidak lebih baik daripada orang kulit merah. Paling baik Yang paling- terbaik dari mereka adalah yang bertakwa. Mm-mm. Dulu saya nggak tahu Ustaz, artinya takwa itu apa ya.